Saudara, wanita ini langsung jatuh di tempat dan mengatakan bahwa bukan Yesus yang menolong. Saudara bisa lihat di YouTube, dan juga ini seorang ustadz yang menghina Alkitab langsung juga mengalami stroke. Nah, wanita ini lain, dia justru diselamatkan Tuhan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ini ya, seorang begitu cepat setelah menantang Tuhan ya. Jadi setelah dia ledek Tuhan Yesus ya, setelah menyebutkan nama Tuhan Yesus, langsung sayang sekali dia berkata bahwa saya keliling dunia, tapi karena saya sudah divaksin, maka saya tidak mati-mati. Saya tidak mati karena saya sudah divaksin, bukan karena Yesus. Ya. Begitu selesai menyebutkan nama Yesus, langsung sempoyongan, jatuh, kemudian kepalanya seperti dibanting ke belakang, saudara. Langsung dia meledek Tuhan Yesus dan dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia membawa nama Yesus di dalam candaan. Alkitab berkata bahwa jangan menyebut nama Tuhan Elohimmu dengan sembarangan. Tuhan yang benar, saudara harus tahu, adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, harus saudara pahami ini. Di dalam Alkitab dikatakan begini, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak buluk di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat ke-7 perhatikan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang diberkati, yang mengandalkan Tuhan, tetap mengalami kekeringan. Itu di dalam ayat yang ke-8 di bagian terakhir. Tetapi tetap berbuah dan menghasilkan buah. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara lihat ya, Ustadz Agustan setelah menghina Alkitab walaupun hanya covernya, tetapi unsurnya mengandung penghinaan kepada Tuhan Yesus, bahkan menyebut nama Tuhan Yesus. Dia memberikan waktu 30 hari. Apakah dia akan mati? Tidak langsung mati, saudara, tetapi dia langsung stroke. Ya, saudara lihat, tidak mengalami hari-hari yang baik. Saya melihat contoh-contoh. Ada beberapa yang saya lihat, orang dekat saya, saudaraku, yang telah meninggalkan Tuhan Yesus, berakhir di penjara. Hidupnya tidak tenang, mengikuti hawa nafsu. Benar kata Alkitab bahwa orang yang mengandalkan manusia, yang tidak berharap lagi kepada Tuhan, tidak akan melihat hari-hari baik. Dan seorang wanita yang telah bertobat, dia juga nantang Tuhan, tetapi nantang Tuhannya itu baik, saudara. Dia berkata, kalau memang Engkau Tuhan, datang dalam mimpi saya. Nah, ini nantangnya ini baik ini. Tidak seperti beberapa mereka yang langsung dead pada saat itu. Ya. Jadi saudara, kalau memang mau melihat keajaiban Tuhan, milikilah kerinduan. Wanita cantik ini sama-sama wanita cantik. Orang luar meledek Tuhan, langsung meninggoy di tempat. Yang satu orang Indonesia, nantang Tuhan, kalau memang Kau Tuhan, datang dalam mimpi saya. Dia mengatakan dirinya adalah radikal, saudara. Videonya barusan saya upload ya. Membenci orang Kristen, itu kata dia. Ada yang saudara bilang fitnah-fitnah, ya itu mereka yang ngomong kok ya. Jangan selalu menuduh orang, saudara. Bahkan saya membahas bom Pakistan ya, ledakan bom bundir di Pakistan. Ada yang berkomentar fitnah
itu rekayasa dari orang kafir lagi. Aduh, ada-ada saja ya. Sudah nyata-nyata mereka yang saling hajar masih bisa-bisa fitnah orang. Ya. Di dalam kekristenan, di dalam iman Kristen tidak mengajarkan untuk melakukan itu. Itu bukan ajaran Kristen. Kalau ada orang Kristen melakukan itu pasti sesat. Karena ajaran Kristen adalah ajaran kasih. Ya, begitu saudara. Nah, wanita yang cantik ini, dia nantang Tuhan. Tetapi dia tidak mati, malah tambah cantik, diberkati hidupnya. Sama seperti Pak Saifuddin. Agustan dengan pendeta Saifuddin, saudara, beda jauh umurnya saya lihat. Ya, Agustan sekarang udah stroke. Video terakhirnya itu masih stroke. Ya, stroke. Katanya mengkonsumsi obat pengencer darah. Pendeta Saifuddin pun mengungkap dia juga mengkonsumsi obat pengencer darah. Tapi dia nggak stroke, dia baik-baik saja. Saudara lihat, di dalam perkataan dan keimanan itu ada kuasa. Karena di dalam iman Kristen, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus itulah Tuhan. Jadi kalau saudara bermain-main dengan perkataan saudara dan melibatkan Tuhan, hati-hati saja. Udah ada beberapa contoh. Pernah satu kisah nyata. Seorang pemuda akan bepergian ke satu tempat dan menggunakan mobil. Mamanya berkata kepada pemuda ini dengan temannya, Tuhan Yesus memberkati, menyertai kalian nak. Anak ini berkata bahwa biarkan Tuhan di bagasi saja. Saudara tahu, anak muda ini mengalami kecelakaan, saudara. Kecelakaan yang begitu hebat, dan yang utuh di bagian mobilnya adalah bagian bagasi. Mereka tidak bisa diselamatkan. Saudara masih tidak percaya, silahkan. Seorang ustada yang sering memfitnah kekristenan, masih muda kok, menuduh ibadah Kristen, melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Wow, ini namanya fitnah. Tidak lama saudara, sekeluarga juga dead. Apa saudara mengatakan bahwa itu kebetulan? Alkitab berkata bahwa terkutuk orang mengandalkan manusia yang tidak lagi berharap kepada Tuhan yang benar. Suami, anaknya, dan juga dirinya sendiri meninggal kecelakaan. Seorang ustaz. Memang orang-orang yang percaya pun akan meninggal, tetapi meninggalnya itu terhormat. Melihat hari-hari baik, melihat anak cucunya diberkati, itu adalah penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Bila apa yang saya sampaikan ini membangun iman saudara sekaligus memberikan awasan bagi siapapun, jangan pernah coba-coba bermain dengan perkataan saudara, apalagi mau melawan Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus saya dan orang-orang Kristen. Saya mengungkapkan ini saudara, biar iman saudara tetap kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, jangan pernah berpikir untuk berpaling dari kasih Kristus yang telah menyelamatkan hidup saudara. Apapun yang terjadi dengan hidup saudara, tetap mengasihi Tuhan Yesus, setia mengiring dia sampai dia datang yang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin.